Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perbankan Syariah 1I yang terdiri dari Putri Rawati, Deva Desinta, Andini Dwi, M. Haji Aditya, dan Nita Sri Wayuni. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada mendengar atau menyimak. Yang kedua ada berbicara. Yang ketiga ada membaca. Dan yang terakhir atau keempat ada menulis. Bagaimana penjelasannya? Silakan tonton video ini sampai habis ya. Keterampilan berbahasa yang pertama adalah mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Menyimak berbeda dengan mendengar. Mendengar hanya menerima informasi yang diperdengarkan saja tanpa melalui penyerapan dan pemilihan informasi dalam kinerja otak, sehingga hanya tersimpan dalam short-term memory atau ingatan jangka pendek. Mendengar identik dengan masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, sedangkan menyimak adanya sebuah proses penyerapan dan pemilihan informasi dalam otak sehingga disimpan dalam long-term memory atau ingatan jangka panjang. Ya, disinilah kinerja otak bekerja dan berkembang dengan baik. Berikut ada 2 jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengarkan secara non-interaktif. Mendengarkan secara interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon. Sedangkan mendengarkan secara non-interaktif contohnya yaitu mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau mendengarkan dalam acara-acara seremonial. Dalam situasi mendengarkan non-interaktif tersebut, kita tidak dapat meminta penjelasan dan kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara, tidak bisa meminta pembicara mengulangi apa yang diucapkannya, dan tidak bisa meminta pembicaraan diperlambat. Berikut ada 3 contoh mendengarkan atau menyimak. Yang pertama, gambar di atas merupakan jenis mendengarkan secara interaktif, yaitu mendengarkan guru yang sedang menjelaskan materi di kelas. Selanjutnya, gambar di atas merupakan jenis mendengarkan secara non-interaktif, yaitu mendengarkan radio. Dan yang terakhir, gambar di atas merupakan jenis mendengarkan secara interaktif, yaitu mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sehingga maksud tersebut dapat diimplementasikan oleh orang lain. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Situasi-situasi berbicara interaktif misalnya terjadi pada percakapan secara tatap muka dan berbicara melalui telepon. Kemudian ada pula situasi berbicara yang tergolong semi-interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, khutbah atau ceramah, dan lain-lain, baik dilakukan secara tatap muka atau secara langsung maupun dalam satu arah. Dalam situasi ini, audiens memang tidak dapat melakukan interupsi terhadap pembicaraan, namun pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Beberapa situasi bicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicaraan dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung. Berbahasa yang ketiga adalah membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif-reseptif. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan penulisan.
Aktivitas membaca sama halnya dengan pemerolehan. Apa yang kita ketahui adalah dari apa yang kita baca. Stauffer, Preti, and Jensen menganggap bahwa membaca merupakan transmisi pikiran dalam kaitannya untuk menyalurkan ide atau gagasan. Selain itu, membaca dapat digunakan untuk membangun konsep, mengembangkan perbendaharaan kata, memberi pengetahuan, menambahkan proses pengayaan pribadi, mengembangkan intelektualitas, membantu mengerti dan memahami problem orang lain, mengembangkan konsep diri, dan sebagai suatu kesenangan. Keterampilan membaca terbagi ke dalam dua klasifikasi, yakni yang pertama membaca permulaan, yang kedua membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat menyembunyikan dengan benar. Sementara pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana, artinya membaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, bisa menyembunyikan dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibacanya. Berikut contoh membaca. Beberapa contoh membaca, ada seorang siswa yang belajar di perpustakaan, ayah yang mengajarkan anaknya membaca, mahasiswa yang belajar di perpustakaan, dan anak-anak yang sedang belajar membaca di sekolahannya. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis. Menulis sebagai pusat pengaplikasian berbagai pengetahuan yang telah didapat dari aktivitas menyimak, membaca, dan berbicara, kemudian mengalihkannya ke dalam rangkaian kata dan bahasa yang memiliki makna dan tujuan. Pranoto berpendapat bahwa menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Menulis juga dapat diartikan sebagai ungkapan atau ekspresi perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni yang pertama menulis permulaan dan yang kedua menulis lanjutan. Menulis permulaan sesungguhnya identik dengan melukis gambar. Pada fase ini, si penulis tidak menuangkan ide atau gagasan, melainkan hanya sekedar melukis atau menyalin gambar atau lambang bunyi bahasa ke dalam wujud lambang-lambang tertulis. Pada awal-awal memasuki persekolahan, para siswa dilatih menulis permulaan yang proses pembelajarannya sering disinergiskan dan diintegrasikan dengan kegiatan membaca permulaan. Kegiatan menulis yang sesungguhnya merupakan aktivitas curah ide, curah gagasan yang dinyatakan secara tertulis melalui bahasa tulisan. Contoh menulis. Yang pertama ada mahasiswa yang sedang menulis seminar, ibu yang sedang mengajarkan anaknya menulis, anak yang sedang belajar menulis, ayah dan ibu yang mengajarkan anaknya menulis, dan lain-lainnya. Nah, kayak yang sudah tadi didengar penjelasannya, keterampilan berbahasa merupakan hal yang penting bagi seorang pelajar khususnya. Kenapa? Karena dengan menguasai keterampilan berbahasa, seseorang akan lebih mudah dalam menangkap pelajaran dan memahami suatu maksud. Kayak yang sudah dibahas, keterampilan berbahasa itu meliputi beberapa aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada aspek mendengarkan dan berbicara, merupakan aspek keterampilan berbahasa ragam lisan, sedangkan membaca dan menulis merupakan keterampilan berbahasa ragam tulis. Mendengarkan dan membaca adalah keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, di mana setiap aspek tersebut mempunyai pengertian, tujuan, keterampilan, dan permasalahan masing-masing, tetapi tetap saling berhubungan satu sama lainnya. Menyimak sendiri adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna berkomunikasi
yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Membaca merupakan sebuah proses yang melibatkan kemampuan visual dan kemampuan kognisi, di mana kedua kemampuan ini diperlukan untuk memahami pola-pola bahasa dan lambang-lambang huruf dari gambaran tertulisnya sehingga menjadi bermakna bagi para pembaca. Berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa ragam lisan yang bersifat produktif. Secara garis besarnya, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-aktif, dan non-interaktif. Nah, menulis sendiri adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Karena menulis bukanlah sekedar menyalin kata-kata dan kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Nah, mungkin segitu aja nih kesimpulan yang bisa disimpulkan dari penjelasan yang tadi. Bagaimana videonya menurut kalian? Kalau kalian paham dengan materinya, like dan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.